Ratu tinggal di kastil yang indah. Dia memiliki seorang putri yang dia impikan. Anak itu berambut hitam dan berkulit putih. Oleh karena itu, mereka menamainya Putri Salju. Sang ratu segera meninggal. Raja tidak bersedih lama, setahun kemudian dia membawa ratu baru ke istana. Dia cantik tapi pemarah. Wanita itu membawa cermin ajaib. Setiap hari dia mengagumi bayangannya di dalam dirinya dan menanyakan pertanyaan yang sama, siapa yang paling cantik di dunia? Cermin selalu mengatakan yang sebenarnya. Karena itu, dengan jujur memuji kecantikan ratu, dan wanita itu berseri-seri dengan kebahagiaan. Putri Salju tumbuh, dan setiap tahun kecantikannya berkembang lebih cerah. Dan sekarang, sekali lagi, berbicara ke cermin, ratu mendengar sebagai jawaban bahwa sekarang dia bukan yang tercantik di dunia, tetapi Putri Salju. Ratu tidak akan menanggung ini di istananya sendiri. Dia memerintahkan pelayannya yang setia untuk memimpin sang putri ke semak belukar yang tidak bisa ditembus dan membunuh. Tetapi pelayan itu tidak bisa, bahkan demi ratu, membunuh gadis manis itu. Dia membawa sang putri ke dalam hutan yang gelap dan membiarkannya pergi. Dan dia sendiri kembali ke kastil dan memberitahu ratu bahwa dia telah mengikuti perintahnya. Untuk waktu yang lama, sang putri mengembara di hutan, di sepanjang jalan dia dibantu oleh semua jenis penghuni hutan. Putri Salju sangat baik kepada mereka, dan karena itu mereka menjadi teman yang kuat. Menjelang malam, sang putri secara tidak sengaja menemukan sebuah rumah kecil. Dia masuk ke dalamnya dan melihat bahwa tidak ada seorang pun di rumah itu. Meja itu disiapkan untuk 7 orang, dan ada 7 dipan di kamar tidur. Dan semua yang ada di rumah ini sangat kecil. Oleh karena itu, Putri Salju menyadari bahwa 7 orang kecil tinggal di sini. Setelah perjalanan yang panjang dan sulit, dia berbaring di salah satu tempat tidur dan tertidur lelap. 7 kurcaci pulang larut malam. Mereka sangat terkejut dengan kemunculan tamu yang tak terduga. Putri Salju tidur begitu menawan sehingga para kurcaci memutuskan untuk membiarkannya tidur, dan tidak membangunkannya. Pagi telah tiba. Putri Salju terbangun, melihat 7 kurcaci dan ketakutan. Tapi mereka menyayanginya, dan gadis itu bercerita tentang masalahnya. Mereka segera menyukai Putri Salju, dan para kurcaci mengundangnya untuk tinggal bersama mereka. Selain itu, dia setuju untuk mengurus rumah, memasak, mencuci, dan membersihkan. Setiap pagi para gnome pergi ke pegunungan untuk menambang emas dan batu mulia, dan kembali larut malam. Berangkat kerja, mereka memperingatkan Putri Salju agar dia takut pada ibu tiri yang jahat dan tidak membuka pintu untuk orang asing. Pada saat ini, Ratu, seperti biasa, pergi ke ruang rahasia untuk berbicara dengan cermin ajaib. Tapi cermin tiba-tiba berkata bahwa dia bukanlah yang tercantik di dunia, tapi Putri Salju. Bahwa sang putri masih hidup, dan tinggal bersama para gnome di rumah. Ratu menjadi sangat marah, dan memutuskan untuk berurusan dengan Putri Salju sendiri. Dia pergi ke ruang rahasia dan memasak apel beracun di sana. Sangat indah di luar, tetapi jika seseorang makan bahkan sepotong, dia pasti akan mati. Ketika apel sudah siap, Ratu berubah menjadi pedagang tua dan datang ke rumah para kurcaci. Melihat wanita tua yang manis itu, Putri Salju merasa kasihan padanya. Dia tidak curiga dan meninggalkan rumah. Wanita tua itu memperlakukan gadis itu dengan apel yang matang, dan berkata bahwa jika dia makan apel ini, dia akan tetap muda dan cantik selamanya. Putri Salju mempercayainya, dan begitu dia menggigit apel, dia jatuh mati dan berhenti bernapas. Ratu yang puas pergi ke istana. Di malam hari, para kurcaci kembali dari pekerjaan, dan melihat Putri Salju terbaring di tanah. Dia tidak bernapas. Mereka terisak-isak begitu keras dan meratap hingga teriakan mereka didengar oleh pangeran tampan itu, yang sedang berburu di hutan di dekatnya. Menarik baginya, lolongan macam apa yang muncul yang membuat takut semua hewan. Dan ketika pangeran menemukan rumah para kurcaci, dia melihat Putri Salju. Dia sangat cantik sehingga pangeran muda segera jatuh cinta padanya. Dia membujuk para kurcaci untuk membawanya ke kastil, karena di sana dia memiliki dokter yang dapat menyembuhkan Putri Salju. Para kurcaci mengizinkannya. Kemudian pangeran memerintahkan para pelayannya untuk menggendong sang putri di pundak mereka. Dan ketika mereka menggendongnya, kebetulan para pelayan tersandung pada semak, dan dari gegar otak sepotong apel beracun jatuh dari mulut Putri Salju, dan dia bangun.
Melihat pangeran muda, gadis itu pun jatuh cinta padanya dan setuju untuk menikah dengannya. Mereka juga mengundang ibu tiri jahat mereka ke pesta pernikahan. Karena marah karena Putri Salju masih hidup, dan sekarang umur panjang dan bahagia menunggunya, Ratu memecahkan cermin ajaib dan tidak pernah melihatnya lagi. Dahulu kala, seorang tukang giling memelihara seekor keledai. Selama bertahun-tahun, keledai bekerja keras dan menjadi penolong yang sangat diperlukan bagi tukang giling. Tapi tahun-tahun berlalu, dan keledai itu menjadi tua dan lemah. Dia tidak bisa lagi bekerja di penggilingan, dan pemiliknya tidak punya sarana untuk memberi makan hewan itu. Jadi setelah sedikit merenung, tukang giling membawa keledai itu ke ladang dan meninggalkannya. Keledai itu tersandung di tempat untuk waktu yang lama, tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba ia memutuskan akan pergi ke kota gemilang Bremen, untuk menjadi musisi jalanan dan mencari nafkah dengan bermain gitar. Jalan menuju kota membawa keledai ke hutan. Untuk waktu yang lama dia melewati pepohonan sampai dia bertemu dengan seekor anjing yang sedih tergeletak di rumput. Dia telah berlari jauh, dan sekarang dia kelelahan di jalan. Keledai itu menyapa anjing itu dan bertanya mengapa dia sedih. Kemudian anjing itu berkata bahwa dia dulunya adalah pemburu yang hebat, sehingga tidak ada satu mangsa pun yang bisa melarikan diri. Tapi sekarang dia sudah tua dan tidak bisa lagi mengejar permainan. Karena itu, pemilik mengusirnya. Keledai itu berpikir sejenak, lalu memberitahu anjing itu bahwa dia berencana menjadi musisi jalanan. Tiba-tiba anjing itu melompat dan menggonggong dengan gembira. Ternyata dia tahu cara menyanyi dan memainkan drum dengan baik, dan karena itu tidak keberatan menemani keledai itu dan memutuskan. Sekarang keledai itu tidak pergi ke Bremen sendirian. Mereka berjalan melintasi hutan bersama, dan masing-masing bernyanyi dengan caranya sendiri sebaik mungkin. Dan kemudian mereka bertemu seekor kucing di jalan. Dia sangat sedih karena teman yang baru berteman tidak bisa lewat. Mereka mulai bertanya kepada kucing itu mengapa dia begitu tidak bahagia. Ternyata nyonya jahat mengusir kucing itu keluar rumah, karena ia sudah tua dan tidak bisa lagi menangkap tikus. Kemudian keledai itu berunding dengan anjing itu, dan mereka memutuskan untuk membawa kucing itu ke dalam kelompok sebagai pemain biola. Maka hewan-hewan itu melanjutkan perjalanan mereka ke Bremen, sampai mereka bertemu dengan ayam jantan dalam perjalanan. Dia duduk di pagar dan berkokok ketakutan di tenggorokan ayam. Teman-teman berbicara dengannya dan mengetahui bahwa ayam jantan telah melarikan diri dari nyonya rumah, yang menganggapnya tua dan memutuskan untuk memasak sup darinya. Tanpa berpikir dua kali, keledai, anjing dan kucing memanggil ayam jantan ke dalam kelompok, memberinya balalaika. Jadi rombongan yang baru terbentuk itu berjalan melewati hutan sampai malam tiba. Teman-teman tidak punya pilihan selain bermalam di dekat pohon besar. Keledai dan anjingnya berbaring dari bawah, kucing itu memanjat ke dahan, dan ayam jantan itu duduk di atas pohon. Tiba-tiba sebuah cahaya menyala di kejauhan. Ayam jantan itu mengangkat matanya yang pikun dan melihat sebuah gubuk yang cahayanya redup. Kemudian teman-teman tersebut memutuskan untuk bermalam di sebuah gubuk. Tetapi ketika mereka berjalan ke gubuk dan melihat keluar jendela, mereka melihat 4 perampok di sana, merayakan perampokan sukses lainnya. Karena sudah sangat lapar, para musisi memutuskan untuk mengusir para bandit dari sarang mereka. Dan sekarang sebuah rencana telah matang di benak teman-teman. Keledai itu jatuh di ambang jendela, anjing itu duduk di atas keledai, kucing di atas anjing, dan seekor ayam jantan ternyata ada di puncak piramida. Kemudian keledai mulai berteriak, anjing menggonggong, kucing mengeong, dan ayam jantan berkokok. Takut dengan kemunculan monster yang tiba-tiba, para perampok lari keluar gubuk dengan ketakutan. Dan teman-teman dengan senang hati menetap di gubuk itu. Mereka memakan makanan para perampok dan pergi tidur dengan tenang. Namun, para bandit tidak mau menerima kenyataan bahwa sarang mereka diambil alih. Dan kemudian mereka mengirim salah satu perampok untuk menyelidiki. Di bawah kegelapan malam, dia berjalan ke dalam gubuk, tetapi dalam kegelapan tidak memperhatikan kucing itu dan menginjaknya. Kucing itu menggaruk kaki bandit itu dengan marah. Anjing itu menggigit tangannya, ayam jantan mematuk kepalanya, dan keledai itu menendang kuku kakinya dengan sekuat tenaga. Jadi, bandit itu lari keluar dari gubuk dengan ngeri dan memberitahu perampok lainnya bahwa raksasa yang mengerikan telah menetap di sarang mereka, dari siapa lebih baik menjauh. Sejak saat itu, tidak ada yang mengganggu teman-teman di rumah hutan. Mereka hidup damai dan harmonis dan menyebut diri mereka musisi kota Bremen.